kabinet kita ini kok, mohon maaf, sangat obesitas, sangat besar sekali. Jadi saya nggak tahu apakah akan terjadi seperti apa ke depannya, tapi saya melihat bahwa akan menyulitkan beliau. Dan saya pikir ini kita sudah jadi kerajaan, Pak Jokowi jadi raja, ada Perdana Menterinya Pak Luhut gitu ya, ada Ibu Surinya Ibu Mega. Itu yang terjadi sekarang. Mau tidak mau ini adalah suara yang santer di publik dan kita harus mengkonter sebagai pendukung Jokowi. Ini yang menurut saya teman-teman harus berpikir bahwa jangan lagi ada pecah gesang dari Pak Jokowi, itu sudah tidak boleh lagi. Kita harus menyelamatkan karena Pak Jokowi sudah selesai dan bagi saya sudah langsung bilang pada beliau bahwa Pak Jokowi ini pragmatis. Dia mengamankan 5 tahun sampai 2024. Setelah itu beliau tidak perlu berpikir banyak. Kita akan diwarisi sistem yang agak menyulitkan. Kemarin saya ketemu dengan Denny JA. Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Itu kenyataan, ya. Kenyataan yang membuat kita harus segera untuk evaluasi diri. Dan di kelompok kita itu terlalu banyak. Di kelompok kita hanya satu. Itu kelebihan mereka. Mereka begitu solid, mereka begitu sabar, dan kita begitu tercerai-berai. Para buzzer bertemu dan mereka dengan suara bergetar, mungkin karena takut ya, membuat satu statement yang cukup mengejutkan bagi kita juga sebetulnya. Apa statementnya ya? Kalau Pilpres dilakukan hari ini, siapa pemenangnya? Dan mereka menjawab Anies Baswedan. Suatu hal yang membuat kita ya cukup happy lah ya, sementara mereka bergetaran gitu kan. Dan ini mungkin ya sebetulnya adalah video yang agak rahasia, tapi juga bocor juga ke publik. Bisa jadi di kalangan para buzzer itu juga ada orang yang main juga gitu ya untuk membocorkan video-video seperti ini ya, dengan mengenakan topi ala Sinterklas ya. Sinterklas itu simbol Katolik tapi belakangan tidak ada dalam kitab mereka, tetapi adaptasi saja dengan seorang uskup apa siapa begitu yang murah hati gitu dibikin topi Sinterklas. Mereka memberikan gambaran yang cukup baik ya, menggambarkan bahwa pemerintahan Jokowi saat ini itu sudah sangat gemuk ya, mengalami obesitas di kabinet dan itu bikin ruwet ya, itu mereka mengakui hal itu. Dan gambarannya adalah bahwa pemerintahan Jokowi itu seperti sebuah kerajaan. Jokowi sudah barang tentu adalah rajanya dan Perdana Menterinya adalah Luhut. Ini satu pola pemahaman yang sangat sederhana dan akhirnya memang sangat mudah kita ketahui kenapa semua pekerjaan yang ada di kabinet ini kemudian dilemparkan ke Luhut ya, sampai termehek-mehek gitu. Ya wajar gitu ya. Wajar saja karena mungkin menurut mereka untuk simplifikasi dari kabinet itu dibentuk sebagai satu kerajaan. Ya, dari Luhut lah baru didistribusikan ke yang lain-lain. Kalau Luhut mau mendistribusikan, kalau enggak ya mereka sendiri kan, namanya pekerjaan juga ada untung, ada macam-macamnya, ada bonusnya kan begitu. Dan menempatkan Megawati itu sebagai Ibu Suri. Ya, Ibu Suri itu ya dihibur-hibur sedikit aja, ya kan? Kasih gelar profesor, kasih gelar doktor, kasih ketua dewan BRIN apa itu yang penelitian apa yang dulunya LIPI dan seterusnya. Yang semua itu memberikan gambaran ya, kalau Ibu Suri dilaporin kayak begitu kan sudah senang saja ya. Tetapi memang tak ada yang kemudian membuat mereka itu merasa cukup puas ya. Mereka memberikan gambaran bahwa Jokowi itu pragmatis ya. Artinya apa? Jokowi mengamankan sampai ke 2024 saja. Itu menurut laporan dari mereka. Setelah itu selesai, ya sudah urusannya. Dan disinilah mereka mengakui bahwa sistem yang dibuat oleh Jokowi itu menyulitkan mereka. Ya, pola pengambilan keputusan, kebijakan, atau bahkan program-program yang ada, itu pasti menyulitkan mereka itu. Dan ini ya memang juga menjadi kepedulian dari para analis politik maupun ekonomi, siapapun presidennya setelah Jokowi, apalagi kalau presiden yang akan datang itu cukup bertanggung jawab terhadap rakyatnya, apa yang diperbuat oleh Jokowi itu betul-betul sangat menyulitkan. Ya, ibaratnya orang tua
yang suka utang tetapi tidak berpikir tentang bagaimana membayar. Jadi otaknya itu selesai saja sampai bisa mendapatkan utang nggak gitu kan. Saya punya mau ini, saya mau utang lagi ya, termasuk yang terakhir ini setelah dia promosikan besar-besaran menjadi sales ya kayak sales gitulah ya, menjual supaya orang investasi di IKN, tiba-tiba menjanjikan atau menyatakan bahwa Januari nanti sudah ada gedung-gedung yang bertinggi di IKN ya, gedung-gedung yang sudah berdiri di IKN ya, bukan rumah tipe 45 enggak, gedung-gedung pemerintahan. Yang bangun siapa? Swasta. Terus pemerintah gimana? Nyewa. Itu yang yang dilakukan, dan itu akan membebani anggaran terus-menerus gitu. Karena apa? Kalau pemerintah nggak ada jaminan bahwa dia untung, ngapain investasi di IKN itu? Ya, tetapi walaupun begitu, pemirsa, ada yang cukup membahagiakan kita ketika melihat para buzzer itu gemetaran di kalangan mereka sendiri. Inilah saya lihat satu video yang menunjukkan kejujuran. Kalau mereka itu ngomong sendiri, mungkin merasa tidak direkam oleh siapa-siapa, dan akhirnya mereka bicara itu terus terang itu. Ya, dia mengatakan bahwa lawannya atau kita lah ya, umat Islam yang tampaknya dianggap lawan oleh mereka karena serangannya itu hanya ke umat Islam saja, ya, bukan ke kelompok-kelompok lain. Ya, atau kalau terakhir-terakhir ini ya karena kepentingannya untuk menggiring Ganjar untuk menjadi presiden itu yang diserang, diapain itu ya Puan Maharani ya. Mereka mengatakan bahwa umat Islam itu bersatu, mempunyai calon itu satu saja, Anies Baswedan itu. Dan dia sudah ngomong sama Denny JA, peneliti yang tidak banyak hari ini tidak banyak mempublikasikan hasil surveinya begitu. Dan tanya siapa kalau Pilpres dilakukan hari ini, siapa menangnya? Itu Anies Baswedan sudah mengatakan seperti itu. Ya, kalau lembaga-lembaga survei yang setiap minggu rilis itu sebetulnya hanya membentuk opini itu. Tetapi kayaknya juga berat juga mereka membentuk opini karena persepsi publik itu sudah berbeda dengan lembaga survei. Kalau lembaga survei itu kira-kira 15 tahun yang lalu mungkin masih dapat percaya karena belum tahu kelakuannya gitu kan. Tapi sekarang sudah ngerti. Ya, dan itu diverifikasi melalui polling. Ganjar yang dibesar-besarkan oleh lembaga survei itu dipilih nggak nyampe seperempatnya pemilih di dalam polling ya, Twitter, Anies Baswedan. Inilah ya, kalau mereka kemudian sampai tertekan seperti itu dengan bahasa yang cukup bergetar, takut kalau misalnya nanti itu yang menjadi presiden itu Anies Baswedan, memang satu bentuk ketakutan yang sangat wajar sekali.